Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kisa Ciantini Hasanuddin. Hari ini saya akan mempresentasikan salah satu tugas UAS, yaitu dari mata kuliah Pasar Uang dan Modal dengan Manajemen Investasi. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen dengan nomor NIM 289235580, dengan dosen pengampu Bapak Dr. Sugeng Prayitno, SEM. Baik, langsung saja. Kita akan judul presentasi yang pertama. Apa sebetulnya manajemen investasi? Apa di sini ada yang sudah pernah tahu atau mendengar manajemen investasi? Manajemen investasi adalah proses yang mengacu pada penanganan aset finansial dan instrumen investasi. Proses pengelolaan investasi ini tidak hanya tentang membeli dan menjual aset, melainkan juga merancang strategi jangka pendek atau jangka panjang dari aset portofolio investasi yang dipilih, di mana biasanya portofolio investasi yang dikelola meliputi saham, obligasi, dan reksadana, namun tidak menutup kemungkinan untuk investasi lain seperti properti dan emas. Istilah ini juga mencakup pengelolaan keuangan, seperti perbankan, pengaturan modal, hutang, hingga pajak, sehingga bisa dikatakan bahwa layanan ini berfokus pada pengelolaan kepemilikan portofolio investasi yang disesuaikan dengan kondisi keuangan dan tujuan investasi seseorang maupun institusi. Cara kerja manajemen investasi. Apabila Anda memiliki aset yang cukup banyak dan dirasa mampu untuk membayar jasa pengelolaan investasi, maka ada beberapa proses kerja yang harus dilewati. Pertama, rata-rata perusahaan pengelola investasi mewajibkan Anda untuk membuat akun investasi dengan perusahaan tersebut ataupun broker yang mereka gunakan. Apabila Anda telah mempunyai akun namun tidak dengan perusahaan pengelola investasi tersebut, maka Anda akan dibantu untuk mentransfer uang ke akun investasi dengan perusahaan tersebut. Nantinya, manajer investasi akan membuat keputusan investasi berdasarkan tujuan tabungan, kerangka waktu, serta risiko. Mereka juga akan mendiskusikannya dengan Anda, terutama terkait risiko yang akan dihadapi seperti saat pasar saham sedang naik turun. Dengan begitu, Anda akan mendapatkan saran guna bertahan dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Manfaat manajemen investasi, yaitu yang pertama, mencapai tujuan keuangan. Pengelolaan investasi yang tepat dapat membantu investor untuk mencapai tujuan keuangannya, sebab investor bisa berkonsultasi dengan manajer investasi mengenai tujuan keuangan mereka. Dari situ, manajer investasi akan mencarikan instrumen investasi yang paling tepat dan menjanjikan guna mencapai tujuan keuangan investor tersebut. Meningkatkan peluang return. Menabung di bank memang dianggap lebih aman dibandingkan berinvestasi saham, reksadana, atau kripto. Namun uang yang disimpan di bank tidak akan berkembang dan cenderung berkurang nilainya di masa depan karena tergerus inflasi. Berbeda halnya dengan investasi di mana uang berpeluang untuk bertambah tentunya. Untuk bisa menguntungkan, perlu dilakukan pengelolaan investasi yang baik agar instrumen yang dipilih sesuai dengan cocok dengan investor tersebut. Dengan begitu, investor yang berpeluang untuk menghasilkan return yang lebih tinggi dari aset yang ia punya. Mengatasi inflasi. Inflasi merupakan mimpi buruk bagi investor karena bisa mengikis tabungan dan nilai return di masa depan. Dalam hal ini, pengelolaan investasi adalah salah satu cara yang dapat minimalisir dampak inflasi sehingga investor bisa tetap memperoleh keuntungan. Yang keempat, memperoleh pendapatan pasif. Ketika memasuki usia pensiun, sebagian besar orang tidak bisa seaktif saat mereka masih di usia muda. Banyak dari mereka juga tidak memiliki penghasilan bulanan atau penghasilan aktif. Disinilah pentingnya peran pengelolaan investasi saat masih aktif bekerja dan memperoleh penghasilan teratur. Investor bisa coba berinvestasi pada deposito, reksadana, atau instrumen investasi jangka panjang seperti properti. Dengan begitu saat pensiun, mereka bisa tetap mendapatkan pemasukan setiap bulannya.
5. Menyelesaikan masalah keuangan. Kebutuhan finansial kerap kali berubah, bahkan sering sekali ada kebutuhan mendadak. Dalam hal ini, pengelolaan investasi yang tepat bisa membantu investor untuk menyelesaikan masalah finansial tersebut. Terlebih apabila investor tersebut berinvestasi lebih awal, di mana akan lebih cepat bagi asetnya untuk bertumbuh. Dengan begitu, investor bisa mendapat keuntungan yang bisa digunakan untuk menutup kebutuhan mendadak tersebut. Tujuan manajemen investasi. Fungsi manajemen investasi adalah untuk mengelola aset investasi yang dimiliki agar lebih menguntungkan sekaligus untuk mengembangkan aset. Selain itu, ada banyak keuntungan yang lain yang bisa didapatkan dari manajemen investasi, yaitu yang pertama adalah peluang return lebih tinggi. Memang, uang tunai yang ditabung di bank dianggap lebih aman dibandingkan yang menginvestasikannya ke aset saham, reksadana, atau kripto. Tapi uang yang hanya ditabung di bank tidak akan berkembang dan cenderung berkurang nilainya di masa depan karena tergerus inflasi tersebut. Agar aset bisa bertambah dan menguntungkan, perlu berinvestasi dengan manajemen yang baik. Dengan begitu, perlu dilakukannya manajemen investasi yang baik agar instrumen yang dipilih sesuai dengan cocok investor tersebut. Dengan mendapat penanganan dari ahli atau mempelajari manajemen investasi sendiri, investor jadi punya peluang menghasilkan return yang lebih tinggi. Mencapai tujuan keuangan. Manajemen investasi yang tepat juga akan menempatkan investor pada jalan yang tepat untuk mencapai tujuan keuangan. Oleh karena itu, mulai banyak bermunculan jasa manajemen investor keuangan profesional. Melalui manajer investasi, investor bisa berkonsultasi dengan ahli mengenai tujuan keuangan mereka. Manajer investasi juga akan berusaha mencari instrumen investasi yang tepat dan memang menghasilkan, namun tetap sejalan dengan tujuan investornya. Jadi memang harus perlu hati-hati juga untuk menentukan dari pencarian jasa atau tujuan keuangan investasi ini sehingga bisa tercapainya tujuan benefit juga dan juga keuntungan yang akan dihasilkan oleh profit tersebut. Kemudian untuk mengatasi inflasinya, inflasi merupakan mimpi buruk bagi para investor karena bisa mengikis tabungan dan nilai return di masa depan. Manajemen investasi adalah salah satu cara agar investor tetap bisa mengelola investasi secara tepat, memperoleh keuntungan, dan minimalisir dampak dari inflasi. Kemudian yang ketiga adalah memperoleh pendapatan pasif, di mana di masa pensiun kebanyakan orang tidak bisa lagi seaktif di masa muda mereka. Para pensiun ini kebanyakan juga tidak lagi memiliki penghasilan aktif. Dalam hal ini kehidupan mereka bisa saja sangat sulit tanpa penghasilan bulanan. Inilah pentingnya peran manajemen investasi. Saat masih aktif bekerja dan memperoleh penghasilan teratur, investor bisa berinvestasi pada deposito, reksadana, atau instrumen investasi jangka panjang seperti properti. Dengan begitu, saat pensiun, mereka bisa mendapatkan pemasukan tetap setiap bulannya. Kehidupan di masa tua pun jadi tidak terlalu menyulitkan. Prinsip manajemen investasi. Ada beberapa prinsip manajemen investasi yang sangat penting untuk diketahui. Berikut beberapa di antaranya. Yang pertama adalah diversifikasi. Meskipun kamu menyukai satu jenis instrumen investasi tertentu, namun sangat tidak disarankan untuk meletakkan semua aset kamu dalam satu instrumen investasi saja. Lebih baik modal disebar dengan beberapa instrumen investasi yang berbeda dengan tingkat risiko yang berbeda pula. Nah, diversifikasi jauh lebih aman karena investasi selalu ada kemungkinan gagal. Jika dana tersebut tersebar, selalu ada kemungkinan gagal karena kebagian aset investasi. Bila satu investasi gagal, masih ada investasi lainnya yang bisa menutupi kerugian tersebut. Apabila hanya diletakkan di satu jenis saja, begitu investasi tersebut gagal, maka benar-benar akan habis semua modal kamu. Nah, kemudian yang harus diperhatikan adalah berinvestasi jangka panjang. Jika sudah memiliki modal yang cukup, maka sangat dianjurkan untuk memiliki investasi jangka panjang, misalnya seperti properti yang dapat memberikan penghasilan pasif ketika kamu sudah tidak aktif bekerja lagi nantinya. Meski begitu, investasi jangka panjang juga sama pentingnya, akan lebih baik sejak awal dibedakan antara investasi jangka pendek dan jangka panjang. Untuk kebutuhan yang mendesak, return dari investasi jangka pendek bisa diambil sewaktu-waktu, sedangkan untuk investasi jangka panjang, kamu harus lebih bersabar sebelum bisa memperoleh keuntungan. Fokus pada tujuan.
pasar sifatnya selalu naik turun, up and down, kemudian ada juga inflasi, kemudian segmentasi pasar, harga pasar, kompetitor itu sangat mempengaruhi. Oleh karena itu, investor harus tetap berfokus pada rencana investasi yang sudah dibuat dan tidak mudah tergoda untuk berganti-ganti atau mencoba investasi yang memang belum jelas. Selain 3 prinsip manajemen di atas, ada juga beberapa prinsip manajemen investasi lain, yaitu yang pertama, fokus pada apa yang bisa kamu kendalikan, menjaga likuiditas, terima volatilitas yang terjadi di pasar secara normal, kemudian berinvestasi secara bertahap, pantau apa yang sudah kamu lakukan secara berkala. Contoh manajemen investasi. Apa sih contoh manajemen investasi itu? Banyak sekali, apalagi di global mancanegara ini, terkhususnya juga Indonesia. Bahkan pemerintah sendiri sudah melakukan untuk investasi jangka panjang ini di berbagai bank-bank nasional lainnya. Bahkan mungkin yang saat ini sedang hits adalah kripto, di mana para kripto ini atau pencipta ini dia melakukan iklan branding bahwa bisa mencapai keuntungan dengan sangat singkat, padahal itu harus diperhatikan. Jadi manajemen investasi memang dapat dilakukan sendiri, namun banyak pula yang mengandalkan bantuan profesional. Kini ada 20 firma manajemen investasi global yang mengontrol 43% aset global milik berbagai perusahaan. Berikut ini adalah 5 firma manajemen investasi terbesar di Amerika Serikat. Yang pertama adalah Bank of America Global Wealth and Investment Management yang juga mengontrol aset Merrill Lynch. Kemudian yang kedua ada Morgan Stanley Wealth Management, JP Morgan Private Bank, UBS Wealth Management, Wells Fargo. Nah, bukan hanya perusahaan saja yang bisa menggunakan jasa manajemen investasi, investor perorangan juga bisa. Misalnya dengan berkonsultasi ke konsultan keuangan yang mengatur aset pribadi. Manajemen investasi adalah konsep yang wajib dipahami seseorang. Semoga pengertian dan prinsip manajemen investasi yang telah disebutkan di atas dapat bermanfaat bagi kamu ya. Kemudian tentang investasi, belakangan ini semakin banyak jenis-jenis investasi yang bermunculan. Salah satunya adalah jenis kripto. Per Desember pada tahun 2021, jumlah investor kripto di Indonesia telah mencapai 11 juta orang yang menunjukkan tingginya minat masyarakat pada aset investasi ini. Apa itu manajemen risiko investasi? Manajemen risiko investasi adalah sejumlah kegiatan yang dilakukan untuk merencanakan, mengelola, serta mengontrol risiko kerugian dalam berinvestasi. Adapun tujuan utama dilakukan manajemen risiko investasi adalah untuk membedakan apa saja risiko yang bisa dikendalikan dan tidak bisa dikendalikan. Secara umumnya, manajemen risiko investasi terdiri dari 4 langkah. Yang pertama, mengenali resiko-resiko yang terkandung pada suatu aset investasi, kemudian mencari informasi mengenai alternatif yang bisa diambil untuk mengendalikan risiko investasi. Kemudian yang ketiga adalah menyusun rencana untuk mengendalikan risiko investasi, dan yang keempat adalah menerapkan rencana pengendalian risiko investasi selama melakukan investasi tersebut. Jenis-jenis resiko investasi. Sebelum merencanakan pengelolaannya, kamu perlu mengenali jenis-jenis resiko investasi terlebih dahulu. Secara garis besar, resiko investasi dapat dibedakan menjadi 2 kelompok, yaitu resiko investasi sistematis dan resiko investasi tidak sistematis. Nah, yang pertama, resiko investasi sistematis, systematic risk. Risiko investasi sistematis atau systematic risk merupakan jenis risiko eksternal yang cenderung tidak bisa dikendalikan. Jenis resiko investasi ini biasanya akan mempengaruhi semua jenis aset investasi dan tidak bisa dikurangi dengan diversifikasi portofolio. Adapun beberapa contoh resiko investasi sistematis adalah sebagai berikut. Yang pertama adanya resiko inflasi, resiko daya beli, resiko perubahan daya beli konsumen akibat inflasi pada suatu negara. Kemudian ada resiko suku bunga. Resiko investasi yang muncul akibat fluktuasi atau perubahan suku bunga sehingga turut mempengaruhi pendapatan investasi. Kemudian yang ketiga ada resiko pasar. Resiko yang bisa dipicu oleh perubahan harga komoditas tertentu pada pasar. Selain itu, resiko investasi ini juga bisa mempengaruhi oleh fluktuasi permintaan dan penawaran suatu komoditas yang pada pasar. Kemudian ada resiko falas, nilai tukar mata uang, resiko investasi yang terjadi akibat perubahan kurs valuta asing. Resiko investasi tidak sistematis atau unsystematic risk.
Resiko investasi ini tidak sistematis atau yang systematic risk adalah jenis resiko investasi yang secara garis besarnya bisa dikendalikan dengan mengelola portofolio. Disverifikasi contoh dari risiko risk investasi tidak sistematis adalah resiko reinvestment, resiko investasi ketika pendapatan dari suatu aset investasi mengharuskan investor untuk tidak menginvestasikannya kembali. Kemudian ada resiko likuiditas, resiko yang muncul karena perusahaan konsultan untuk memenuhi kewajibannya sehingga turut mempengaruhi pendapatan aset investasi. Kemudian ada resiko finansial, resiko investasi yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan, resiko bisnis, yaitu resiko investasi yang dipengaruhi oleh bisnis perusahaan terkait. Cara melakukan manajemen resiko. Pada dasarnya, manajemen risiko investasi adalah sejumlah cara yang dilakukannya untuk meminimalkan berbagai risiko investasi. Lantas, bagaimana cara mengurangi risiko investasi tersebut? Berikut penjelasannya. Yang pertama, menetapkan target investasi yang sesuai. Cara meminimalkan risiko investasi yang pertama adalah dengan menetapkan target investasi sebaik mungkin. Kamu perlu mencari tahu informasi tentang produk investasi yang diinginkan sebanyak mungkin. Jangan lupa juga untuk mengenali berbagai macam jenis aset investasi serta risiko yang mengikutinya ya. Setelah itu juga tentukan target jangka waktunya serta profil risiko investasi yang bisa kamu terima dan menanamkan modal. Misalnya kalau ingin kamu terima dalam menanamkan modal. Misalkan kalau kamu ingin menanamkan modal dalam jangka waktu yang pendek dan berisiko rendah, maka kamu disarankan untuk memilih reksadana atau obligasi. Kemudian ada dua diversifikasi portofolio investasi. Penting bagi kamu untuk melakukan diversifikasi portofolio sebaik mungkin sebagai upaya manajemen risiko investasi. Memang apa sih diversifikasi portofolio investasi itu? Sederhananya, diversifikasi portofolio investasi adalah strategi yang dilakukan dan menempatkan dana pada beberapa instrumen investasi dengan karakteristiknya berbeda. Misalnya, kamu akan mendapatkan 30% dana investasi pada saham, kemudian 40% pada obligasi, dan 30% pada reksadana. Dengan begitu, imbal hasil dari portofolio milikmu adalah berimbang. Nah, jadi stabil. Kemudian yang ketiga adalah dollar cost averaging, DCA. Dollar cost averaging atau DCA adalah strategi di mana seorang investor akan menginvestasikan dana dalam jumlah dan waktu yang sama secara rutin pada jangka waktu tertentu. Dollar cost averaging ini termasuk sebagai salah satu cara mengurangi resiko investasi karena memungkinkan investor untuk membeli lebih sedikit aset dalam harga tinggi dibandingkan dengan harga yang lebih rendah. Karena itulah, strategi ini dapat meminimalkan risiko investasi yang berasal dari fluktuasi harga saham jangka pendek. Kemudian yang terakhir, 4 adalah mewaspadai segala bentuk penipuan. Salah satunya meminimalkan risiko investasi yang tidak kalah penting adalah mewaspadai segala bentuk penipuan, termasuk investasi bodong. Hal ini bisa dilakukan dengan memeriksa apakah perusahaan yang akan kamu investasikan jumlah memiliki izin resmi dari BPPT atau Otoritas Jasa Keuangan OJK. BPPT dan Otoritas Jasa Keuangan pastikan juga semua pihak yang membantumu dalam mengelola dana investasi telah memiliki izin resmi dari pemerintah. Nah, yang terakhir, pada kesimpulannya adalah manajemen investasi adalah proses mengelola aset investasi agar bisa menghasilkan keuntungan yang sebesar-besarnya dengan resiko kerugian yang seminim-minimnya. Proses ini biasanya melibatkan jasa manajer investasi guna mendapatkan saran yang lebih tepat agar bisa menyesuaikan dengan kondisi finansial namun tetap bisa mencapai apa yang menjadi tujuan. Adapun ketika Anda memutuskan untuk melakukan pengelolaan investasi secara mandiri, pastikan Anda mau untuk terus belajar agar memiliki pengetahuan yang cukup dan mumpuni termasuk dalam hal pengelolaan keuangan sebab pengelolaan keuangan adalah salah satu hal yang berperan dalam pengelolaan investasi. Baik, cukup sekian presentasi dari saya, Gisa Caitani Hasudin. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.